Lihat, saya kasih peringatan terhadap kelompok-kelompok Imad dan kelompoknya. Suatu hari saya akan kasih shock terapi dengan tegangan tinggi kepada saya. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Sudah, beres. Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Setuju? Saya minta kepada Alawiyin, qam. Ayo Alawiyin, qam. Bangkit kalian ya Alawiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Sahabatku semua, saya nggak bisa bayangkan teman-teman. Saya nggak bisa membayangkan kalau seruan dari Habib ini teman-teman diikuti oleh para muhibbinnya, oleh para jemaahnya. Coba teman-teman bayangkan, ketika seluruh Bani Ba'alawi di Indonesia ini bersatu dengan para muhibbinnya, dengan para jemaahnya yang selama ini hanya mengangguk-angguk saja, mengiyakan apapun yang disampaikan oleh Habibnya teman-teman. Akan terjadi kekacauan besar di negara kita ini teman-teman. Coba teman-teman bayangkan, mereka melantangkan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah kepada kelompok Kiai Imad. Yang mana teman-teman kita sama-sama mengetahui bahwa Kiai Imad ini sudah membuat tesis secara ilmiah, membongkar bahwa mereka ini bukanlah nasab dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan ketika mereka tidak terima teman-teman, dari Bani Ba'alawi ini tidak terima dengan tesisnya Kiai Imad, mereka juga tidak mau membuktikannya secara ilmiah dengan melakukan tes DNA. Tetapi teman-teman, mereka melakukan dengan cara-cara seperti ini teman-teman. Na'udzubillah. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Seharusnya sahabatku semua, seharusnya jika mereka ini benar-benar keturunan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, seharusnya mereka menyadari bahwa kemuliaan di hadapan Allah bukanlah kemuliaan atas nasab-nasab mereka teman-teman. Allah Azza wa Jalla tidak melihat kalian ini dari keturunan siapa, siapa bapaknya, siapa kakeknya, atau dari moyang siapa. Tapi Allah Azza wa Jalla melihat dari ketakwaan kita. Bagaimana kita taat kepada Allah, bagaimana kita taat kepada sunnah nabinya, bukan tergantung terhadap nasabnya teman-teman. Kecuali kalian ini memang ingin sekali mulia di hadapan manusia, ingin diakui sebagai nasab Nabi Muhammad SAW, meskipun secara ilmiah belum terbukti. Na'udzubillah. Oke teman-teman, mari kita simak video seorang Habib ini teman-teman. Habib ini yang sangat murka ketika tesis Kiai Imad membantah nasab mereka. Mari kita simak teman-teman. Yang penting kita kasih tahu kepada aparatur pemerintah terlebih dahulu. Kalau pemerintahnya tenang-tenang, sudah beres. Jihad fisabilillah. Tuh, jihad fisabilillah katanya teman-teman. Coba teman-teman bayangkan, jihad fisabilillah. Dia mau jihad fisabilillah sesama umat Islam, sesama kelompok Kiai Imad. Mereka masih satu akidah yang sama. Mau berperang. Ini kan sangat lucu sekali. Mau jihad katanya. Konsep jihadnya bagaimana ini orang? Jihad fisabilillah sesama orang Islam. Akidahnya masih sama, akidah Asy'ariyah. Habib ini berakidah Asy'ariyah. Kiai Imad pun juga berakidah Asy'ariyah. Sama-sama menyatakan fikihnya mengikuti Imam Syafi'i. Mereka mau berjihad teman-teman, dikarenakan nasab mereka dibongkar oleh Kiai Imad. Jadi kita patut pertanyakan, bagaimana konsep jihad fisabilillahnya Habib ini? Subhanallah. Setuju? Saya sudah instruksikan pada para santri. Tuh, instruksikan. Saya minta kepada Alawiyin, qam. Ayo Alawiyin, qam. Bangkit kalian ya Alawiyin. Para ulama-ulama Alawiyin, la taskutun. Tuh, disuruh bangkit tuh para Alawiyin. Para Bani Ba'alawi disuruh bangkit dan para ulamanya untuk jihad melawan Kiai Imad.
Harusnya dia ini, teman-teman, harus introspeksi diri, teman-teman. Harusnya dia harus ngaca dulu, harus bercermin dahulu. Kenapa munculnya orang-orang seperti Kiai Imad yang membongkar nasab mereka? Karena selama ini, teman-teman, yang sudah kita bahas selama ini, yang sudah kita reaksi, banyak habib-habib dari kalangan Bani Ba'lawi ini yang seenak dengkulnya saja berceramah, teman-teman. Mendawir kepada umat Islam, menceritakan kisah-kisah kurafat, kisah-kisah dongeng. Belum lagi mencari harta dengan membawa nama Nabi Muhammad SAW untuk kebutuhan pribadinya. Sudah banyak kita bahas, teman-teman. Sudah banyak kita reaksi videonya. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Tuh, kelompok Kiai Imad akan diberikan shock terapi, katanya, teman-teman. Akan diberikan shock terapi yang keras untuk kelompok Kiai Imad yang membongkar nasab mereka. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan. Apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imad ini. Subhanallah, demi nasab mereka diakui, teman-teman. Demi mereka ingin dimuliakan di hadapan manusia. Nasabnya ingin diakui sebagai cucu Nabi. Ingin dia ini, teman-teman, agar umat ini hulu terhadap mereka. Dipuji, disanjung, sampai bekas siwaknya dilelang laku jutaan. Bekas siwak. Sampai ada yang cium telapak kakinya. Masih ingat nggak, teman-teman? Ketika para muhibbinnya Bahar bin Smith mencium telapak kaki Bahar bin Smith. Ini sudah keluar dari syariat agama kita. Belum lagi doktrin-doktrin yang sesat dan menyesatkan. Mengaku sudah pernah keluar masuk surga. Subhanallah. Mengaku berjumpa dengan Allah 70 kali. Mi'raj, teman-teman. Dalam satu hari berjumpa dengan Allah sebanyak 70 kali. Ini kan cerita-cerita kurafat yang sangat ngawur. Mengeluarkan rantai emas dari langit. Bisa menurunkan hujan susu. Mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar karena doktrin-doktrin sesat dan menyesatkan dengan membawakan kisah-kisah kurafat inilah akhirnya dibongkar oleh Kiai Imad, ditelusuri oleh Kiai Imad, mereka ini beneran cucu Nabi atau tidak. Akhirnya terbongkar. Ditantang untuk melakukan tes DNA, gak mau. Bahkan, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui juga, ada Bani Ba'lawi yang bukan di Indonesia, yang sudah pernah melakukan tes DNA, ternyata DNA mereka ini lebih dominan DNA orang-orang Yahudi. Subhanallah, jangankan keturunan Nabi. Jangankan keturunan Nabi, teman-teman. Darah mereka pun, ataupun DNA mereka pun bukan keturunan Arab, tapi keturunan Yahudi. Bagaimana ceritanya kalau mereka ini sebagai keturunan Nabi? Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Tuh, dilawan katanya. Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, menyalahkan nasab-nasab sanad keguruan para kiai kita. Ya, buktikan saja secara ilmiah. Tes DNA atau jawab tuh tesisnya Kiai Imad. Sampai berani-beraninya mengatakan Alawi Jahannam. Nasab kalian palsu, biadab. Emosi dia. Lihat, saya kasih peringatan terhadap kelompok-kelompok Imad dan kelompoknya. Kelompok Kiai Imad. Suatu hari saya akan kasih shock terapi dengan tegangan tinggi kepada saya. Shock terapi dengan tegangan tinggi. Dengan menyerukan jihad fisabilillah kepada sesama umat Islam. Saya tidak tahu nih, teman-teman. Saya tidak tahu apakah ajakan ataupun seruan dari Habib ini sudah masuk ke delik hukum, teman-teman. Coba teman-teman yang paham hukum, atau mungkin ada yang menonton video ini para penegak hukum, apakah ajakan untuk jihad fisabilillah katanya? Kalau dia menyerukan jihad fisabilillah, kita sudah bisa bayangkan apa yang akan terjadi, teman-teman. Dia akan melakukan shock terapi yang keras katanya. Shock terapi dengan tegangan tinggi kepada kelompok Kiai Imad. Jihad fisabilillah. Saya ingin bertanya nih kepada yang paham, mungkin ada orang yang paham hukum, atau para aparatur negara, penegak hukum, apakah seruan dari Habib ini sudah ada deliknya? Coba teman-teman yang paham silakan tulis di kolom komentar.
Nah, untuk itu teman-teman, di video ini saya serukan kepada teman-teman semua, baik itu dari para muhibinnya, para habib, ataupun dari kelompok imat, tahan emosi kita dulu. Kita turunkan tegangannya teman-teman, kita turunkan tegangannya. Untuk muhibinnya, para habaib, jangan mau ikuti seruan ini untuk melakukan jihad fisabilillah sesama umat Islam, hanya gara-gara ingin membela nasab mereka yang belum pasti jelas, teman-teman. Dan untuk kelompok keimat, coba juga diturunkan tensinya. Jangan diladenin. Jangan pula nanti, saya nggak bisa bayangkan apa yang terjadi jika benar-benar seruan ini dilakukan oleh para muhibbinnya Habib ini, teman-teman. Turunkan tensinya. Jangan mau kita berperang sesama umat Islam hanya karena mereka ini ingin diakui nasabnya sebagai nasab Nabi Muhammad SAW. Padahal nasabnya secara ilmiah tidak terbukti, teman-teman. Tidak terbukti. Seandainya terbukti sekalipun, teman-teman. Sudah sering saya sampaikan di video-video saya. Seandainya terbukti sekalipun, kalau ajarannya, seandainya ajaran mereka bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, meskipun mereka keturunan Nabi, terbukti, maka kita wajib tinggalkan. Karena kita ini adalah umat Nabi Muhammad, bukan umat para habaib, teman-teman. Nah, begitu juga sebaliknya, teman-teman. Sebaliknya, meskipun, teman-teman, mereka ini bukan keturunan Nabi, orang biasa, orang Aceh misalkan, orang Papua, atau orang Minang, orang Jakarta, Betawi, tidak ada nasabnya, nasab Ba'alawi, atau tidak ada nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Orang biasa, pribumi, anggaplah pribumi. Tapi kalau ajaran yang disampaikannya kepada umat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita harus ikuti. Sesimpel itu, teman-teman. Ini gara-gara nasab ingin dimuliakan di hadapan manusia sampai menyuruhkan jihad fisabilillah. Na'udzubillah. Sekali lagi, saya tegaskan kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini. Di hadapan Allah, Allah tidak melihat kita ini keturunan siapa. Nasab kita siapa? Apa nasab kita? Tidak dipandang oleh Allah. Allah hanya memandang ketakwaan kita. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.